Tapi apakah mencintai dan mensyukuri apa yang kamu punya saat ini berarti kamu gak berupaya melakukan apa-apa buat memiliki, mendapatkan, atau jadi seperti yang kamu mau? Itu mah definisi lain dari malas dong. Itu mah gak mau berusaha, gak mau berupaya, atau gak mau ngapa-ngapain dong namanya. Gak kayak gitu, bro. Jadi gini, mencintai dan mensyukuri apapun dan siapapun yang kamu punya yang ada pada hidup kamu saat ini bukan berarti kamu gak melakukan apa-apa buat memiliki, mendapatkan, atau jadi seperti yang kamu mau. Bukan berarti kamu gak ada upaya, kamu tetap ada usaha. Cuma ingat bahwa memiliki, mendapatkan, dan menjadi seperti yang kamu mau tidaklah menjamin kamu jadi bahagia. Dari video yang kemarin tentang definisi kebahagiaan, cara menjalani hidup supaya kamu bisa bahagia, pasti gak sedikit dari kamu yang skeptis bahkan menelan gagasan mentah-mentah tentang menerima, menghargai, menjalani, menikmati, mencintai, dan mensyukuri setiap momen yang ada dalam kehidupan kamu. Segala hal, entah apapun atau siapapun itu yang saat ini lagi ada bersama kamu. Maksudnya gak seperti yang kamu pikirkan selama ini. Cobalah untuk menjadi lebih bijaksana dan dewasa dalam menjalani dan menyikapi hidup. Tujuannya apa? Ya tidak lain dan tidak bukan supaya kamu happy. That's it. Kalau ada pertanyaan dalam pikiran kamu berkata seperti ini, itu mah gak ada usaha, gak mau berupaya melakukan sesuatu buat merubah nasib dong. Diksi dan narasinya kayak gak ada motivasi buat mencapai goals dalam hidup. Definisi males-malesan, pasrah gitu aja dong. Oke, saya jelasin dulu apa itu pasrah dan gak ada usaha atau upaya melakukan sesuatu. Pasrah itu momen, situasi, dan kondisi di mana kamu udah melakukan segalanya atau banyak hal, kamu udah usaha melakukan sesuatu yang kamu mau dan mampu, tapi kamu gak dapet hasil sesuai yang kamu inginkan. Dalam arti lain, ekspektasi kamu belum sesuai sama realita. Nah, itulah definisi pasrah. Pasrah itu artinya kamu ngelakuin dulu sesuatu yang kamu bisa, kamu usaha dulu, ikhtiar dulu sampai mentok, bener-bener kamu udah gak bisa apa-apa lagi, kamu udah berproses, tapi kamu gak bisa menentukan hasilnya, maka kamu serahkan kepada Tuhan untuk urusan hasilnya. Itu disebut pasrah. Tapi kalau malas-malesan yang kamu maksud, gak ada upaya, gak ada usaha merubah nasib atau apapun itu, you name it lah, adalah saat kamu cuma punya rencana tapi gak kamu eksekusi. Kamu cuma ngomong doang tapi gak ada aksi. No action, bacot only. Kalau yang barusan, itulah definisi yang disebut dengan gak ada usaha buat melakukan sesuatu. Kasih contoh dong bang dari keduanya. Oke, saya kasih contoh antara pasrah sama gak ada upaya atau usaha. Kalau pasrah itu misalnya kamu udah ngelakuin sesuatu, ngelakuin banyak cara dengan segala macam usaha supaya kamu jadi orang tajir. Kamu udah kerja keras mati-matian selama 7 hari 24 jam bertahun-tahun, tapi kamu sampai saat ini belum juga tajir. Akhirnya kamu capek sendiri dan kamu pasrah. Kamu pasrahkan kepada Tuhan semua hasilnya karena menurut kamu mungkin belum waktunya kamu jadi orang tajir. Atau bisa juga karena kamu belum tahu caranya gimana supaya bisa jadi tajir. Jadi yang harus kamu lakukan apa kalau mau jadi tajir? Ganti caranya. Misalnya sebelumnya kamu pakai cara yang lama. Kalau pakai cara yang lama kamu belum berhasil, ganti pakai cara yang lain. Cari ilmunya, pelajari pengetahuan yang bisa bikin kamu makin terampil dan menambah wawasan serta asah skill kamu yang bisa bikin kamu tajir. Mungkin salah satunya dengan banyakin relasi, koneksi, atau jaringan.
ciptakan peluang, dan juga kamu cerdas dalam melihat, juga mengeksekusi kesempatan yang berpotensi bikin kamu tajir. Terus kalau contoh untuk gak ada upaya dan usaha atau males seperti yang kamu maksud, misalnya gini, kamu sekarang ini lagi lapar, pengen makan, tapi kamu lagi kere, gak ada duit sepeser pun di dompet, bahkan di rekening pun kosong. Terus kamu bilang, pasrah aja lah, gak makan juga gak apa-apa. Padahal kamu masih punya kemampuan, masih bisa nyari kerjaan supaya dapat duit, terus bisa beli makan dan gak kelaparan. Atau bisa juga kamu upaya minjem duit dulu ke teman kamu buat beli makan aja. Masa iya teman kamu gak ada yang mau nolongin kamu lagi kelaparan, cuma buat beli makan doang? Nah, kan itu juga usaha namanya. Kalau kamu kayak gitu, itu mah nyiksa diri namanya atuh, bukan pasrah. Oke, bedakan antara pasrah dan gak ada upaya atau gak ada usaha sama sekali buat melakukan sesuatu, merubah nasib atau apapun itu. Jadi sekarang kamu udah tahu dan paham kan perbedaan antara mana pasrah dan mana diem aja gak ngapa-ngapain. Dan satu lagi saya mau jelasin soal malas. Sebenarnya malas itu ada sebabnya, ada pemicunya. Nggak ujug-ujug orang malas tanpa alasan. Seseorang malas itu karena biasanya dipaksa melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Makanya dia nggak mau lakuin itu, jadinya malas-malesan. Itulah definisi malas yang paling tepat menurut saya. Coba, misalnya kalau kamu disuruh ngelakuin sesuatu yang kamu suka, pasti kamu lakuin kan? Bahkan tanpa disuruh sekalipun, karena kamu emang suka. Apalagi kalau itu udah jadi hobi atau passion kamu yang bikin kamu semangat dalam menjalani hidup. Contohnya gini, kamu males kuliah, karena bagi kamu kuliah itu membosankan. Apalagi dosennya kalau lagi ngajar bikin ngantuk. Ya jelas aja kamu males. Coba kalau kamu disuruh main game, karena kamu emang suka main game, ya jelas kamu bakalan ngelakuin. Bahkan tanpa disuruh sekalipun, kamu bisa inisiatif sendiri. Ya karena kamu emang suka main game. Begitu singkatnya. Jadi segala sesuatu yang disukai itu pasti ada dorongan buat kamu mau ngelakuinnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kamu mau hidup bahagia, kalau kamu mau tahu gimana caranya supaya kamu bisa bahagia dalam menjalani kehidupan, supaya kamu tahu dan mengerti apa arti bahagia, apa makna kebahagiaan sesungguhnya dalam hidup, apa yang mendorong kamu supaya menjadi bahagia, siapa orang yang bisa bikin kamu bahagia dalam menjalani hidup? Apa standar minimal kebahagiaan kamu? Ada di level manakah kebahagiaan kamu saat ini? Sebutkan 6 hal apapun yang bikin kamu bahagia. Dan satu lagi, apa atau siapa yang bisa menjamin kamu bahagia dalam menjalani hidup? Ini cuma kuis kecil-kecilan ya, supaya kamu tahu apa sih yang jadi kebahagiaan kamu. Dan apakah kamu udah tahu kebahagiaan kamu itu apa, sumbernya. Juga tentunya supaya hidup kamu bahagia dong tentunya. Karena saya mau kamu ya selalu bahagia setiap saat, setiap waktu, selamanya kayaknya gak mungkin lah. Manusia kan ada emosinya, kadang naik turun, kadang lagi gak mood ya. Tapi setidaknya hidup kamu lebih banyak happy-nya lah, ketimbang sedihnya, ketimbang galaunya, ketimbang sengsaranya. Oke? Yang bisa bikin kamu bahagia, yang bisa menjamin kamu bahagia adalah saat kamu bisa menerima, menikmati, menjalani, mencintai, dan mensyukuri apa yang kamu punya saat ini, apapun dan siapapun. Jadi konklusinya adalah lakukanlah yang terbaik untuk bisa mendapatkan, memiliki,
dan menjadi seperti apa yang kamu inginkan dalam hidup. Ingat, cintai, syukuri, jalani, nikmati, dan juga terimalah dengan bahagia, dengan perasaan yang senang setiap detik prosesnya mulai saat ini. Karena manusia memang membingungkan dan mungkin hidup memang membingungkan. Maka dari itu nikmatin aja, gak usah dibikin pusing, gak usah dibikin ribet. Oke? Jadi definisi kebahagiaan adalah saat kamu bisa menerima, menjalani, menikmati, mencintai, dan mensyukuri apapun, siapapun yang ada dalam hidup kamu. Mau besar atau kecil, mau hebat, luar biasa atau biasa aja, kamu tetap bisa menikmati itu, kamu tetap bisa menerima itu, kamu tetap bisa mencintai itu dengan penuh rasa senang, penuh dengan euforia, kegembiraan, dan juga kebahagiaan adalah akumulasi dari setiap momen yang menyenangkan dalam hidup kamu. Bahagia itu adalah saat kamu tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain, tidak membandingkan apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan dengan orang lain. Kamu tidak membandingkan hidup kamu, pencapaian kamu dengan orang lain. Kamu juga tidak iri, dengki, apalagi benci sama orang lain tanpa alasan. Hidup kamu lebih banyak positif sama orang lain. Kamu bisa mengendalikan diri, kamu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kamu bisa mengekspresikan kebahagiaan, bahkan kamu bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Karena esensi dari kebahagiaan atau supaya kamu bisa bahagia dalam menjalani hidup adalah jangan pedulikan hasil, jangan menyesali masa lalu, jangan pikirkan masa depan atau waktu yang belum terjadi, segala sesuatu yang belum datang, tapi nikmatilah momen saat ini, detik ini juga. Nikmatilah setiap prosesnya, nikmatilah setiap detik waktu yang kamu jalani, nikmatilah setiap jengkal proses perjalanan hidup kamu. Itulah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Tidak terasa beberapa menit berlalu, sayang sekali, tapi kita harus pisah dulu sampai di sini. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ingat untuk selalu semangat, tetap jaga kesehatan, sukses selalu dan bahagia selalu.